Assalamualaikum, selamat datang di channel Senyum Keluarga. Di video kali ini saya membuat donat lagi. Nah, tapi kali ini saya membuat dengan metode Tangzong. Ini beneran lembutnya berhari-hari teman-teman. Dan rasanya juga enak banget. Ayo langsung saja kita buat. Langkah pertama, di dalam wajan masukkan 50 gram tepung protein tinggi, 125 gram air biasa. Ini kita aduk-aduk supaya tidak ada yang menggerindil. Lanjut, ini kita hidupkan api kompornya. Ini kita masak sampai kental dengan api kecil saja. Diaduk-aduk terus ya teman-teman. Nah, ini hampir mengental. Jika hasilnya sudah seperti ini, kita matikan api kompornya. Masukkan ke dalam wadah dan ini akan kita dinginkan dulu ya teman-teman. Setelah adonan tidak panas lagi, selanjutnya masukkan 200 gram tepung protein tinggi, 35 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 butir telur, 5 gram ragi instan, 35 gram air dingin. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Untuk melanjutkannya, ini saya menggunakan tangan. Ini saya aduk, teman-teman, supaya tercampur rata semua bahannya. Setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan 25 gram margarin, seperempat sendok teh garam. Ini kita mixer ya teman-teman. Mixer sampai kalis elastis ya. Setelah adonan terlihat mulus seperti ini tandanya sudah kalis teman-teman. Ini kita matikan dulu mixernya. Oles tangan dengan minyak. Ini kita bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian ini kita bagi menjadi 12 bagian, masing-masingnya dengan berat 40 gram. Jangan lupa adonan ini kita tutup dulu sebelum kita rounding supaya adonan tidak cepat kering ya teman-teman. Ambil satu adonan lalu kita rounding ataupun kita bulatkan seperti ini sampai permukaannya halus. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk alasnya ini kita taburi dengan tepung supaya adonannya tidak lengket. Nah, lakukan sampai selesai ya. Setelah kita rounding, selanjutnya ini kita istirahatkan selama 20 menit. Jangan lupa adonannya kita tutup dengan kain. Setelah 20 menit, nah seperti ini hasilnya. Kemudian kita ambil satu adonan, kita baluri dengan tepung supaya tidak lengket. Kemudian ini saya menggunakan cetakan ukuran 7 cm. Nah, ini kita degasing ataupun kita tekan-tekan seperti ini. Kemudian untuk tengahnya ini kita lubangin. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk alas donatnya ini saya menggunakan ukuran 9 cm. Lakukan sampai adonan selesai ya teman-teman.
Setelah semuanya kita cetak, ini kita istirahatkan selama 40 menit ataupun sampai mengembang. Setelah 40 menit, nah seperti ini hasilnya teman-teman. Ini sudah siap untuk kita goreng. Sebelumnya ini penggorengan sudah saya panaskan dengan api yang sangat kecil ya teman-teman. Nah donatnya kita goreng, masukkan secara pelan-pelan saja. Kita biarkan sampai bawahnya menguning. Setelah bawahnya menguning, nah ini kita balik. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Ini kita lanjut menggoreng sampai selesai. Nah ini dia teman-teman, untuk toppingnya ini saya menggunakan coklat batang yang sudah saya cairkan. Nah seperti ini coklat batang yang sudah saya cairkan ya. Ambil donatnya lalu kita celupin seperti ini teman-teman, pelan-pelan saja. Nah seperti ini hasilnya, lakukan sampai selesai. Untuk topping atasnya ini saya menggunakan coklat flake. Nah ditaburi aja seperti ini. Kemudian saya beri dengan kacang. Nah lakukan sampai selesai. Nah ini donatnya akan saya biarkan dulu sampai coklatnya mengeras. Nah seperti ini teman-teman, hasilnya coklatnya sudah mengeras dan tidak lengket. Untuk tekstur donatnya ini sangat lembut dan rasanya juga enak banget teman-teman, seperti memakai kentang. Resep ini sangat recommended untuk teman-teman coba bagi yang tidak menggunakan kentang ataupun bread improver. Di video kali ini saya mau berbagi resep donat nasi. Donat ini tanpa telur dan tanpa pelembut ya teman-teman, tapi hasilnya lembut berhari-hari. Ayo langsung saja kita buat. Nah ini dia teman-teman kuncinya, ini ada 50 gram nasi. Ini kita blender. Tambahkan 150 ml susu cair, ini saya menggunakan 1 sendok makan susu bubuk, saya tambahin dengan air. 250 gram tepung protein tinggi, saya menggunakan tepung cakra. 30 gram gula pasir, 2 sendok teh ragi instan. Lanjut kita masukkan hasil blenderan dari nasi dan susu tadi teman-teman. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan 50 gram margarin, 1/4 sendok teh garam halus. Ini kita mixer sampai kalis elastis ya teman-teman. Untuk kecepatan mixernya ini saya menggunakan nomor 2. Nah ini adonannya sudah tidak lengket lagi dan permukaannya sudah licin, ini tandanya sudah kalis. Sekarang saya mau tunjukin ke teman-teman, jika kalis itu seperti ini, kita rentangkan tipis seperti ini tidak gampang robek, ini tandanya sudah kalis.
Adonan akan saya pindahkan di alas datar. Bagi adonan menjadi 14 bagian, masing-masingnya dengan berat 35 gram. Rounding ataupun bulatkan adonan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini dia hasilnya. Lanjut, ini alasnya kita kasih dengan tepung supaya tidak lengket. Lakukan sampai selesai ya. Setelah di-rounding semuanya, ini kita istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, nah hasilnya seperti ini. Ambil satu adonan, lalu kita gulingkan ke tepung, ini supaya tidak lengket. Kemudian ini kita pipihkan sedikit saja teman-teman, pelan-pelan saja. Tidak sampai gepeng ya, cukup ditekan pelan-pelan saja seperti ini. Lalu ini tengahnya kita lubangin, ini saya menggunakan jari saja. Nah, rapikan seperti ini. Lalu ini saya kasih alas dengan alas kertas nasi ya teman-teman, saya potong-potong seperti itu. Nah, untuk bomboloninya ini cukup ditekan sedikit saja tanpa dilubangi. Nah, seperti ini hasilnya. Ini akan kita istirahatkan selama 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit seperti ini teman-teman hasilnya. Untuk permukaannya ketika kita tekan ini tidak gampang penyot. Ini tandanya sudah siap untuk kita goreng. Sebelumnya ini minyak sudah saya panaskan dengan api kecil saja. Ini kita masukkan donatnya. Jangan terlalu penuh ya teman-teman. Goreng sampai permukaan bawahnya ini kekuningan. Setelah permukaan bawahnya kekuningan, ini kita balik, cukup satu balik saja supaya tidak menyerap minyak banyak. Jika kedua sisi sudah kekuningan, ini boleh kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, ini terlihat cantik, ada white ringnya. Untuk bomboloninya ini juga sama seperti tadi, kita goreng sampai kekuningan, dan jika kedua sisinya sudah kekuningan ini boleh diangkat. Untuk bomboloninya ini juga terlihat ada white ringnya, ini sangat cantik ya teman-teman. Nah, ini udah boleh kita angkat. Ini dia teman-teman hasilnya. Ini saya buat donat lubangnya. Nah, untuk tekstur dalamnya seperti ini. Nah, ini sangat terlihat sangat lembut ya teman-teman ya. Ini beneran sangat lembut, walaupun ini tanpa telur dan tanpa pelembut, ini hasilnya memang beneran lembut teman-teman. Untuk toppingnya ini saya beri selai coklat. Lalu ini kita taburi dengan mesis seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Untuk bomboloninya ini kita lubangi bagian tengahnya. Ini saya menggunakan dengan lidi. Lalu ini kita masukkan selai coklatnya. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya, lakukan sampai selesai ya. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, yang ini saya ambil yang bomboloni dengan isian selai coklat. Untuk isiannya ini sangat lumer ya teman-teman. Dan untuk donatnya ini beneran teksturnya super lembut, walaupun tanpa telur dan tanpa pelembut.
Untuk rasa ini jangan diragukan lagi, ini enak banget teman-teman. Resep ini sangat recommended untuk teman-teman coba di rumah. Gimana, gampang ya buatnya? Assalamualaikum, selamat datang di channel Senyum Keluarga. Di video kali ini saya mau share resep donat super lembut. Ini hasilnya montok-montok banget teman-teman. Apalagi ini diberi topping mesis, ini akan jadi primadona, rasanya juara banget. Ayo langsung saja kita buat. Di wadah bersih masukkan 200 gram tepung protein tinggi, saya menggunakan cakra. 50 gram tepung protein sedang, saya menggunakan segitiga biru. 15 gram susu bubuk. 35 gram gula pasir. 1 sendok teh ragi instan. 2 kuning telur, 125 ml air dingin. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 1/4 sendok teh garam, 30 gram margarin. Ini akan kita mixer sampai kalis elastis. Nah, jika adonannya sudah tidak lengket lagi, ini tandanya sudah kalis ya teman-teman. Oles tangan dengan margarin supaya tidak lengket. Nah, jika kita rentangkan seperti ini, tidak gampang putus atau robek, ini tandanya sudah kalis. Selanjutnya adonan kita pindahkan ke alas datar. Adonan akan kita bagi menjadi 16 bagian, masing-masingnya dengan berat 30 gram. Ambil satu bagian, ini kita rounding ataupun kita bulatkan sampai permukaannya mulus dan tidak bocor. Nah, seperti ini. Untuk bagian bawahnya, jika terbuka, ini cukup kita cubit saja. Nah, seperti ini kita cubit-cubit di bagian bawahnya. Oke, lakukan sampai selesai. Ini untuk alasnya, ini kita taburi dengan tepung supaya tidak lengket. Setelah di rounding, ini kita istirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit, ini hasilnya sedikit mengembang. Selanjutnya kita ambil satu bagian, lalu masukkan ke dalam wadah yang berisi tepung. Ini gunanya supaya adonannya tidak lengket ketika kita degasi. Selanjutnya, ini kita pipihkan sedikit saja, tidak ditekan kuat. Proses ini dinamakan proses degassing ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk lubang di tengahnya ini saya menggunakan jari saja. Cukup teman-teman bulatin seperti ini. Untuk alasnya ini saya menggunakan kertas nasi. Ini untuk bagian atasnya, ini yang licin ya teman-teman, supaya nanti ketika kita goreng tidak lengket. Nah, ini sudah selesai kita degassing dan kita lubangin. Selanjutnya ini kita istirahatkan selama 40 menit ataupun sampai mengembang 2 kali lipat. Nah, ini dia donatnya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini tandanya sudah siap untuk kita goreng. Jika cuaca di tempat teman-teman mendung ataupun hujan, waktunya bisa ditambahkan lagi ya teman-teman, disesuaikan saja. Ini minyaknya sudah saya panaskan sebelumnya. Setelah panas, ini kita masukkan donatnya. Dan ini jangan banyak-banyak teman-teman karena ini akan mengembang. Jika bawahnya sudah kekuningan, ini kita balik seperti ini.
Di kedua sisi sudah kekuningan, ini siap untuk kita angkat. Nah, untuk weatheringnya ini cakep banget ya teman-teman. Di kedua sisi donatnya ini sudah kekuningan, selanjutnya ini kita angkat, kemudian kita hentakkan sebentar. Itu gunanya supaya weathering donatnya tidak begitu turun. Nah, seperti ini dia teman-teman hasilnya. Ini akan kita biarkan dulu sampai donatnya dingin, setelah itu baru kita kasih topping. Untuk toppingnya ini saya beri meses. Sebelumnya saya oles dulu dengan selai coklat. Lanjut kita tempelkan ke mesesnya. Nah, seperti ini teman-teman. Lakukan sampai selesai ya. Nah, ini dia teman-teman hasil donat kali ini. Ini sangat cantik dengan topping meses. Sekarang saya mau tunjukin ke teman-teman. Nah, ini donatnya memang super lembut banget. Dari teksturnya ini sudah kelihatan ya teman-teman. Untuk rasa ini jangan diragukan lagi, ini super enak banget. Dan jika kita gigit hasilnya seperti ini. Nah, gimana teman-teman? Berminat untuk mencobanya di rumah? Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.